Oke, yang terakhir adalah dynamic programming tree. Nah, ini yang susah. Ini susah. Tapi sebenarnya nggak susah juga sih. Kalau kalian ngerti ini lebih lebih gampang dari brute force. Nah, di sini kita punya konsep 3DP, yaitu teknik dynamic programming yang diterapkan pada struktur pohon. Kunci utamanya adalah mendefinisikan state dari DP. Oke, mendefinisikan state dari DP untuk setiap node berdasarkan hasil dari anak-anaknya. Jadi state dan transisi biasanya untuk setiap node kita mendefinisikan state seperti ya kita punya vektor DP, habis itu ini kan dua state ya, dua dimensi ya, dua dimensi. Jadi kita dimensi pertama itu adalah nodenya dan dimensi kedua itu adalah state-nya. Nah, habis itu maksimal atau minimal nilai yang dapat diperoleh dari subtree node dengan kondisi tertentu. Misalnya apakah node tersebut dipilih atau enggak gitu loh. Iya kan sesuai kan antara greedy dan brute force. DP itu kan merupakan gabungan dari greedy atau brute force. Nah, contoh penerapan. Di sini vertex cover pada pohon misal. Menentukan minimal jumlah simpul yang harus diambil. Itu bisa pakai DP. Itu maksimum independent set. Memilih simpul sedemikian rupa sehingga tidak ada dua simpul yang saling bertetangga dengan nilai maksimum. Atau longest path atau maksimum weight path. Menghitung nilai maksimum dari jalur yang mungkin melibatkan kombinasi state dari anak-anak. Nah, oke, ini udah nggak perlu. Nah, sini kita langsung ke contoh soalnya. Misalkan diberikan sebuah pohon dengan n simpul, lagi-lagi, di mana setiap simpul memiliki nilai bobot atau integer. Oh ya, perhatikan di sini, n-nya itu kurang dari sama dengan 10 pangkat 5. Makanya sebenarnya soal ini itu bisa sebenarnya diselesaikan dengan brute force. Tapi ini tuh n-nya 10 pangkat 5. Kalau brute force, meninggal laptop kalian. Kalau brute force, itu pasti bakal kena time limit. Jadi makanya dibutuhkanlah dynamic programming. Nah, tugas Anda adalah memilih himpunan simpul sedemikian sehingga tidak ada simpul yang berhubungan langsung yang keduanya dipilih. Dan jumlah bobot simpul yang dipilih adalah maksimal. Oke, jadi maksudnya itu apa? Misalkan kita kan dari contoh masukan tadi ini, kita punya trik kayak gini ya. Jadi kita harus menghitung jumlah maksimal dari value-value yang ada dari tree yang kita buat ini ya. Tapi kalau misalkan seandainya kita milih satu, kita nggak boleh milih dua sama tiga. Karena satu ini berhubungan dengan dua dan tiga. Jadi kalau misalkan kita milih satu, kita hanya boleh milih empat. Dan kita hanya boleh milih lima. Gitu. Jadi misalkan satu, berarti satu tambah empat tambah lima. 10. Apakah udah maksimal? Coba kita cek lagi. Misalkan kita pilih dua, kita nggak boleh milih satu kan? Tapi kita boleh milih 4 sama 5. 2 tambah 4 tambah 5. 2 tambah 4 tambah 5 itu kan 11. Oh masih ada lagi. Coba kita pilih yang nomor 3. Misalkan 3 nih ya. Kita cuman boleh milih 2. Karena kan ini berhubungan, ini berhubungan, ini berhubungan. Berarti 5. Berarti jawabannya adalah 11. Sesuai kayak contoh keluaran, jawabannya adalah 11. Implementasinya gimana? Nah, implementasinya adalah, sabar ya guys ya. Ini susah nih. Wih, nah, oke. Misalkan, nah kita di sini DP ya. Nah, DP. Nah, DP kita punya di sini N, kita punya weight, kita punya age. Oke, aku gambarin satu-satu, oke. Di sini W, anggaplah W lah ya. Ini kan N-nya 5 ya tadi ya. N-nya 5. Nah, berarti satu, 2, yang 4, sama 5, gitu kan. Habis itu age-nya. Age-nya. eh kita langsung ke vektor, aduh, aduh. Langsung ke vektor DP-nya aja lah ya. Karena kan sama aja. Nah, ini vektor DP itu merupakan ada vektor lagi di dalamnya. Ini kita punya vektor di sini. Set, 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 set. Nah, ini adalah DP ya. DP. Habis itu kita punya astagfirullah, boolean, boolean. Kita punya bool untuk visited ya.
Oke, di sini kita punya 5 juga. Ini kita fish lah ya, fish. Nah, bisa kita input. Kita input di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 nih. Untuk weight-nya kita punya atau value ya. Weight itu sama dengan value ya. 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Kita punya kayak gini. Habis itu oke, kita edge-nya kita resize. Oke, ini kita buat edge-nya, kita ini inisialisasikan tree-nya. Habis itu DP-nya kita assign. Nah, di sini ada fungsi assign ya. DP ini kita kita assign sebanyak n. Cara bacanya adalah begini. Vektor DP kita assign sebanyak n. Nah, yang kita assign itu apa? Yang kita assign itu adalah vektor sebanyak 2, yaitu isinya 0. Jadi, kan kita punya vektor tadi kan. Sebanyak 2 ya. Jadi kita bagi 2, di sini kita bagi 2, isinya adalah 0. Berarti 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 semua. Karena kita mengassign semuanya sebagai 0. Gitu kan. Nah, oke. Habis itu visited kita assign sebanyak n itu false. Oke, berarti ini kita buat jadi false semua visited-nya. Jadi false semua. Oke, udah selesai. Kita udah setupnya udah selesai. Nah, di sini kita panggil fungsi DFS yang isinya ada 0. Di sini di dynamic programming kali ini kita cuman butuh node ya. Cuman butuh node. Oke. Oke. Visit visited kita mulai dari visited 0. Jadi visited 0 kita jadiin true. Ini kan node ini kan kita awalnya 0 ya. Karena kan kita panggil DFS isinya 0. Berarti node ini adalah 0. Nah, visited 0 kita jadiin true. Oke, berarti ini kita ubah jadi true. Jadi T. Nah, habis itu kita punya di sini DP 0 yang DP 0 habis itu dimensi keduanya 0. Berarti kan DP 0 tuh ini kan. DP 0. Nah, dimensi keduanya 0 yaitu yang ini. Yaitu kita 0 kita jadiin 0. Nah, tapi yang DP 01 01 itu kita ubah jadi weight 0. Nah, weight 0-nya kan ini 1. Berarti yang di sini kita ubah jadi 1. Gitu kan? Nah, habis itu kalau kita lihat di sini ini kan 0 ya. Node ke 0 kan. Dia punya dua anak ya di sini. Dia punya dua anak di sini. Yaitu ini dan ini, ya kan? Nah, sama kita ke sini dulu. Dua. Nah, kita lihat. Ini kan mulai dari 0. Nah, ini kan indeks ke 0 lah ya. Indeks ke 0 dari loopingan fungsi DFS yang ini. Dan ini adalah indeks ke 1. Nah, berarti visited 0. Enggak dong ya. Ini berarti 1 ya. Sorry, sorry guys. Oke. Child-nya, oke. Visited child. Iya. Ya udah sih, sama sih. Ini 0 ya. 0. Ini 1 ya. Bener dik. Nah, tapi kalau misalnya di sini, yaitu merupakan yang ini. Karena anaknya ini, itu kan yaitu indeks ke satu dan indeks kedua. Nah, yang ini kita kan pertama kita iterasi indeks ke 0 dulu. Nah, ini kita ubah jadi true. Iya nggak sih? Oh, belum, 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 belum. Belum kita ubah jadi true. Nah, kalau misalkan dia belum visit, ini kan F nih, belum visit nih, ya kan? Nah, maka kita panggil lagi DFS yang isinya adalah child. Yang mana child itu adalah indeks ke satu ini ya kan? Indeks ke satu. Nah, habis tuh di sini visited satu kita jadiin true. Oke, di sini kita jadiin true. Oke, kita jadiin true di sini. Nah, habis itu DP. Berarti kan di sini DP 10 10 kita jadiin 0. Kita jadiin 0 nih. Oke, udah 0. Habis itu DP 1 kita jadiin weight 1. Nah, weight 1 itu adalah ini kan. Jadi 2. Berarti yang di sini adalah 2 isinya.
Oke. Habis itu kita lihat di sini. Dia punya anak apa enggak? Dia nggak punya anak. Berarti ya udah, ini udah enggak berarti kan tadi kan kita berada di fungsi DFS yang ini ya. Nah, berarti udah fungsi DFS ini yang udah kelar. Oke. Fungsi DFS ini udah kelar. Habis kita balik ke fungsi DFS yang ini. Nah, tapi kan iterasinya belum kelar. Kita harus ke iterasi yang satu ini, yang ini. Nah, berarti ini kan adalah indeks ketiga dari keseluruhan. Indeks kedua ya. 0, 1, 2 ya. Indeks kedua dari keseluruhan. Berarti eh, kita masukin sekarang DFS 2. Nah, di sini visited 2 sama dengan true. Berarti visited 2 yang di sini itu kita jadikan true. Oke, ini udah jadi true kan ini kan. Habis itu DP 20 20 ini ya. Sekarang yang ini ya. 20 itu jadi 0 dan DP 21 itu jadi weight 2. Weight 2 adalah ini. Berarti yang di sini kita ubah jadi 3. Oke? Jadi 3. Nah, habis itu kita lihat di sini. Oh, dia masih punya anak lagi ternyata. Dia masih punya anak di sini. Maka kita masuk ke loopingan ini. Ini sekarang ini kita iterasi ke 0 dan ini iterasi ke 1. Oke? Ini kan belum visit ya. Yang jelas ini belum visit. Nah, habis itu kita panggil DFS child. Nah, child ini itu eh, node keberapa? Indeks keberapa? Indeks ketiga. Ya kan? Karena ini kan 0, ini 1, ini 2, ini 3. Berarti kita panggil DFS 3 sekarang. DFS 3. Yaitu berarti visited 3 sama dengan true. Visited 3 sama dengan true. Kita jadiin true di sini. Oke? Habis itu DP 30 itu sama dengan 0. Ini DP 30 ini kan. 0. Habis itu DP 31 itu merupakan weight 3. Nah, berarti ini kita ubah jadi weight 3 yaitu 4. Nah, udah. Habis itu kita kita lihat di sini dia nggak punya anak. Dia nggak punya anak kan. Maka dia berarti kita nggak perlu ke sini. Anggaplah udah selesai. Anggaplah udah selesai. Ini udah selesai ya. Nah, kita balik ke fungsi DFS yang node ini. Nah, berarti kita wait. Oh iya ya, benar benar. Benar. Kita balik ke yang sini ya. Yang indeks ke satu dari loopingan ini, yaitu ke sini. Berarti ini kan indeks ke berapa? Indeks keempat. Secara keseluruhan ini adalah indeks keempat. Berarti kita panggil DFS 4 di sini. Nah, DFS 4 yaitu ini. Habis itu kita di sini visited 4 sama dengan true. Ya udah, ini kita jadiin true. Oke, kita jadiin true. Habis itu DP 40, DP 40 sama dengan 0, oke. Habis itu DP 41 sama dengan weight node, yaitu DP 4 itu weight 4 itu kan 5. Nah, berarti DP 41-nya adalah 5, ya kan? 5. Oke, 5. Maka maka sekarang ini udah selesai. Oke, ini kita udah selesai. Nah, sekarang kita balik ke eh, fungsi DFS yang ini. Nah, kan ini udah selesai ya. Nah, yang ini tadi kita belum ngitung. Yang ini kita belum ngitung gimana ya? Gimana ya? Jadi kan tadi di sini kita udah anggap selesai. Yang ini kita udah anggap selesai. Nah, sebelum kita masuk ke fungsi DFS yang ini, kita kan di sini ada ini, DP node 0 ditambah sama dengan max DP child 0 sama DP child 1. Iya nggak? Iya kan? Oh, dari sini dulu berarti ya. Karena dari yang ini dulu ya. Tadi dari yang pertama kali dari sini. Nah, ini kan berarti child ini kan tadi DFS child berapa? Satu ya, child satu ya. Nah, berarti DP 10 mana? Ini ya. Ini kan 10 10 itu adalah
D wait. Oh, enggak, berarti DP00 karena ini node kan, bukan child ya. Berarti yang ini ya. Berarti yang ini, tar, ulang. Yang ini node kan nol ya, berarti nodenya masih nol. 00 itu adalah max DP 10 sama DP 11. Nah, dari sini kita cek yang maksimal itu berapa? Yang maksimal, yang paling besar itu ada dua kan? Berarti di sini DP00 ini ditambah sama 2. Berarti di sini 0 ditambah 2, ya kan? 0 ditambah 2. Habis itu DP01 ditambah DP 10. 10 ini 0 kan? Ya udah berarti di sini yang sini ditambah 0 gitu. Nah, barulah kita tadi ke yang sini, habis itu yang sini. Oke, kita ke yang sini sekarang. Oh, apa ya? Bentar, aku bingung. Nah, sebentar, aku bingung. Karena tadi ngejelasin dari awal, lupa aku jelasin yang bagian itu. Kan kita ke sini. Iya. Oh iya, dia belum keluar. Berarti yang ini dulu ya. Oke. Yang ini dulu. Ini kan 4. Eh, berarti 3 ya. Ini indeks ketiga. Berarti DP, tapi ini indeks kedua ya. Oke. DP indeks kedua berarti kan yang ini ya. Yang ini ya. Indeks kedua. Yang ini berarti nodenya itu kan 2. DP 20 itu adalah, eh iya, DP 20 itu ditambah sama dengan DP 30. Jadi yang ini itu ditambah dengan eh, maksimal dari 30 sama 31. Eh, em, ya, yang ini itu ditambah maksimal dari antara dua ini. DP 20 ditambah maksimal dari 30 sama 31. Ya 4. Berarti di sini ditambah 4. Ya kan? Coba ini aku ganti dulu ya jadi 2 ya. Jadi 2 kan tadi. Oke. Nah, di sini sekarang jadi 4. Karena ditambah 4. Tambah 4. Nah, habis itu DP 21. 21 itu childnya itu kan berarti tadi 3 ya. 21 yang ini. Yang ini itu 30. 30 ya kan ini kan. 30 kan yang ini. Berarti ditambah 0. Berarti ya udah dia dia tetap 3 ya. Oke. Sekarang adalah yang ini. Sekarang yang ini. Yang 4 ya. Yang indeks keempat. Berarti, tapi dia masih di sini. Masih di sini. Karena dia masih termasuk parentnya si indeks kedua ini. Ya kan? Nah, berarti kita balik lagi ke DP 20. 20 ini ditambah maksimal antara ini sama ini. 5 kan? Berarti ditambah 5. Ditambah 5 sama dengan 9. Ya kan? 9. Nah, habis itu DP 21 itu eh 50 40. 40 kan ini. Ya udah 0, berarti tambah 0 juga. Ya udah, berarti tetap. Nah, dari sini kita udah selesai. Kita anggaplah yang ini tuh udah selesai. Udah selesai kita hitung. Ini kan juga udah selesai kita hitung. Nah, sekarang kita ke yang kita balik ke node ini, fungsi DFS-nya node ini, node yang pertama. Nah, node yang pertama berarti kan 0. Berarti 00 kita tambah dengan maksimal dari DP 20 sama 21. Nah, yang ini maksimal antara 9 sama 3 itu berapa? 9 kan? Berarti eh di sini tambah 9. Tambah 9. Yaitu berapa? Jadi 11. Gitu. Nah, sementara DP 01 itu adalah DP 20.
20 adalah ini, 9. Berarti ditambah 9. Berarti di sini 1 ditambah 9 adalah 10. Nah, jadi kita punya hasil akhir ini. Kita punya tabulasi akhir ini, 11 sama 0. Nah, yang kita keluarkan adalah answer. Answer itu apa? Answer itu adalah maksimal antara DP00 sama DP01. 11 sama 10 itu maksimal berapa? Maksimal 11 kan? Nah, jadi yang di outputkan di sini adalah answernya. Answernya yaitu 11. Makanya di sini outputnya adalah 11. Kalau misalnya kita run paste gitu. Oke, pusing ya? Pusing ya? Ya memang pusing. Kalau dynamic programming memang pusing ya. Jadi ini tadi udah selesai. Jadi kita punya hasil akhir di sini. Gitu. Jadi kita memecah dari problem yang besar jadi sub problem. Habis itu kita kerjain satu-satu. Nanti baru kita merge gitu. Oke, ya. Itu kan tadi implementasinya. Nah, memang memang kenapa tadi kayak ngitung-ngitung-ngitung terus? Memang notasinya dari solusi teori itu adalah kita pakai sigma di sini. Jadi DP node 1 itu adalah dipilih, maka anak-anak tidak boleh dipilih. Jadi sehingga DP node 1 itu sama dengan weight node ditambah sigma child DP child 0. Jadi benar-benar kita harus ngitung dari 0 sampai childnya, sampai akhirnya gitu. Ini juga sama. Kalau misalkan yang DP node 0 itu sigma child yang mana maksimalnya dari DP child 0 sama DP child 1. Kalau misalkan kalian lihat di sini kan tadi kita punya ini kan DP node 0 ini kan DP node 0 sama dengan ditambah sama dengan maksimal dari DP child 0 sama DP child 1 sesuai kan. Habis itu DP node 1 itu merupakan ditambah weight-nya dari sigma DP child 0. Jadi dari child 0. Nah, sigmanya itu dari mana? Ini kan dari sini kita nggak pakai sigma kan. Nah, sigmanya itu ada di DFS yang rekursif tadi. Makanya tadi jadi begini, ya kan? Jadi begini. Ini kita menghitung semua ini karena ini adalah sigma, notasi matematikanya sigma. Oke.